Dalam kurun waktu sepekan ke belakang, hujan dengan intensitas lebat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi perhatian, terutama di momen seperti saat ini, karena banyak masyarakat yang pergi berlibur. Rumah ke bawah ya Allah. Allahu Akbar. Hujan lebat atau cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah. Beberapa bencana hidrometeorologi bahkan hingga merenggut korban jiwa. BMKG menyebut hujan ekstrim terjadi antara lain di wilayah Palo, Kalimantan Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan di Tegal, Jawa Tengah. BMKG pun menambahkan hujan lebat hingga ekstrim masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Indonesia bagian selatan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi cuaca terkini pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Sosa. Baik, Bapak, kita akan update dulu ya Pak. Sebenarnya untuk kondisi per saat ini bagaimana prediksi cuaca dalam sepekan ke depan? Khususnya kan saat ini lagi tinggi-tingginya nih Pak pergerakan masyarakat di periode libur panjang. Bagaimana dari BMKG informasinya Pak? Betul Sosa. Jadi saat ini tuh kalau BMKG mengidentifikasi ya ada sekitar 4 atau 5 fenomena dinamika atmosfer yang bisa mempengaruhi cuaca. Nah saat ini dinamika atmosfer itu saat ini masih puncak untuk musim hujan ya. Di wilayah kita lihat ada di Lampung, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada di Kalimantan Barat, kemudian ada juga di Kalimantan Timur, kemudian sebagian Sulawesi Selatan, dan kemudian kita melihat juga masih ada di Papua dan sebagian kecil di Maluku. Nah, ini tidak merata, Joja. Jadi ada yang dikategorikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, ada yang dikategorikan lebat hingga ekstrim. Kita lihat beberapa yang tanggal 29 nanti, atau kami memprediksi ya tanggal 25 sampai tanggal 30 Januari, hujan dengan sedang, intensitas sedang hingga lebat itu terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Riau, kemudian Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera. Ini ada juga di sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Namun untuk kategori hujan lebat dan sangat lebat itu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. Sedangkan kategori sangat lebat dan ekstrim ini berpotensi terjadi di Lampung dan Jawa Tengah. Seperti saat ini kami mengidentifikasi adanya MCC, Mesoscale Convective Complex, yaitu perkelompokan daripada awan-awan cumulonimbus berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Dan ada potensi angin kencang yang juga ini muncul kita deteksi di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Itu Zoza. Baik. Dari data yang Bapak sampaikan tadi, daerah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Nusa Tenggara berarti sangat perlu berwaspada ya Pak, mengantisipasi potensi yang bisa terjadi akibat hujan ya, yang dengan intensitas lebat hingga ekstrem tersebut. Kemudian pertanyaan saya Pak, kita tahu informasi terkini bahkan untuk wilayah Jawa Tengah sejumlah daerah banjir bandang tidak kunjung surut, tanggul sungai jebol, ada longsor. Lantas Pak, apakah ada koordinasi dengan kementerian terkait mungkin atau dinas-dinas terkait untuk dapat penanganannya dilakukan dengan modifikasi cuaca agar penanganan bencana yang berlangsung ini tidak terganggu dulu dengan kondisi curah hujan yang tinggi? Seperti apa Pak? Baik Joza, untuk koordinasi selalu kita lakukan, BMKG lakukan dengan PU, dengan kemudian Pemda. Pada waktu sebelum di bulan Desember kita
melakukan kunjungan dalam rangka Natal dan Tahun Baru itu kita memberi informasi, sosialisasi bagaimana kondisi cuaca ekstrim akan melanda wilayah Indonesia itu ke beberapa provinsi, ada di Jawa Barat, ada di DKI, kemudian sampai ke wilayah Denpasar ya, Bali kan. Kemudian untuk pelaksanaan modifikasi cuaca kami juga selalu berkoordinasi. Kita lihat saat ini di Lampung itu masih ada terjadi dilakukan operasi modifikasi cuaca yaitu di Lampung hingga tanggal 28. Sedangkan Jawa Timur saat ini sedang proses untuk melakukan modifikasi cuaca. Sedangkan untuk Jawa Tengah itu posisinya adalah saat ini sedang standby. Hanya 2 hari dilakukan modifikasi cuaca pada waktu itu. Dan kemudian yang penting lagi itu Zoza adalah bagaimana meneruskan peringatan dini untuk cuaca ekstrim. Misalkan hujan lebat dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, misalkan di wilayah Lampung ini akan terjadi hujan sangat lebat dan ekstrim. Ini perlu diwaspadai lebih jauh dan ini bisa kita lihat di website kita ataupun kami juga aktif bisa membuka di info BMKG dan juga kami bisa ada SMS Blast yang kemarin kita cobakan di beberapa wilayah seperti di Grobogan, Jawa Tengah maupun di Jawa Barat itu kita lakukan untuk SMS Blast. Demikian Zoza. Baik. Bapak, dengan kondisi yang saat ini dikatakan pantauan cuacanya cukup harus meningkatkan kewaspadaan ya bagi seluruh masyarakat. Bagaimana dengan aktivitas penyeberangan? Lampung sepertinya menjadi salah satu titik yang paling krusial, Pak, selain Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Bagaimana, Pak, aktivitas penyeberangan di laut ini sebaiknya? Betul, untuk aktivitas penyeberangan kami melihat untuk wilayah Merak Bakahuni masih dalam keadaan kondusif, artinya gelombang tidak terlalu tinggi, masih di bawah 2,5 ya artinya. Kemudian arus laut juga masih di bawah 1,2, masih belum meter per detik, jadi masih kondusif untuk dilakukan penyeberangan. Demikian juga di wilayah Ketapang Gilimanuk. Namun yang terjadi peningkatan gelombang saat ini yang perlu diidentifikasi adalah di sekitar perairan Laut Cina Selatan di Natuna. Ini perlu kita waspadai, tinggi gelombang bisa sampai 4 meter di sana, Istoza. Jadi kalau kembali lagi untuk penyeberangan di wilayah Ketapang Gilimanuk, kemudian Merak Bakahuni masih dalam kondisi aman untuk dilakukan penyeberangan. Baik. Namun yang paling utama dan terutama adalah Pak, mungkin kewaspadaan ya dan masyarakat lebih intens lagi mungkin memastikan terkait dengan info-info terkini dari BMKG melalui situs-situs resmi dan memantau langsung ya bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Terima kasih Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG telah berbagi informasi bersama kami kembali, di Berita Satu Sore. Selamat sore.